warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Khairul Lubis. Kita di Ngobas Farmasi, ngobrol santai farmasi. Oke, hari ini pagi yang cerah ini kita coba membahas topik yang lumayan ditunggu-tunggu, yaitu gimana sih peran farmasi di era digitalisasi ini. Nah, untuk membahas topik ini kita mengundang spesial tamu kita, Abang Yunus, Muhammad Yunus. Nah, Abang Muhammad Yunus ini dari IAI di bidang digitalisasi, yang kita rasa cocok untuk kita ngobrol santai membahas masalah peran farmasi dalam era digitalisasi. Gimana Abang Yunus, sehat? Alhamdulillah sehat Bang Asrul. Ini hari ini kita coba korek-korek sedikit nih, gimana peran farmasi terhadap digitalisasi. Nah, baik dalam segi branding, baik dalam segi untuk kegiatan ilmiah, kegiatan sosial. Nah, gimana mengaplikasikannya dalam era digitalisasi. Oke, pertama-tama Bang Yunus sekarang sebagai tenaga pengajar. Alhamdulillah belum. Ya, tapi sudah sebagai kepala instalasi sudah di rumah sakit di Bidan Mulur. Oke. Nah, di organisasi IAI sebagai wakil sekretaris 2 bidang, tapi diberi tanggung jawab untuk bertanggung jawab di bidang digitalisasi. Disuruh untuk mempertanggungjawabkan untuk kegiatan yang berhubungan digitalisasi. Berarti cocok dengan tema kita hari ini. Cocok kali. Oke, kalau gitu kira-kira nih, ini kan yang melihat bisa jadi bukan orang farmasi nih, ya kan? Kira-kira apa farmasi itu apa sih? Farmasi ini salah satunya adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaannya banyak di bidang kefarmasian, salah satunya di bidang produksi atau industri farmasi, terus bidang distribusi atau besar farmasi, distributor ya. Distributor. Lalu bidang pelayanan ada apotek, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Nah, di situ farmasi bisa bekerja sebagai baik apoteker dan tenaga teknis farmasian atau asisten apoteker. Oke. Apoteker dan tenaga teknis farmasian tadi kira-kira selain mengaplikasikan pekerjaannya di tempat kerja untuk masyarakat, kira-kira apa manfaatnya? Manfaatnya salah satunya edukasi tentang obat. Karena pengaruh obat ini untuk kesembuhan suatu penyakit sangat berpengaruh. Nah, makanya sebagai farmasis kita berhak untuk mengedukasikan ke pasien agar pasien bisa sembuh. Jadi obat ini sangat penting. Sangat penting. Pasien sebagian besar harus minum obat. Pasti. Kalau mau sembuh, sebagian besar harus minum obat. Nah, di situ letak farmasi untuk menjaga itu supaya keamanannya lebih terjamin, ya kan, lebih bermanfaat. Oke. Tapi ini kan era digitalisasi. Jadi farmasi itu apa sih yang dilakukan untuk menyambut era digitalisasi? Masa pandemi ini sangat ada hikmahnya juga, Pak Rasul. Betul. Ya. Kita sangat menggunakan digital ini sangat seperti seminar-seminar. Nah, seminar-seminar sekarang udah dilakukan secara online. Nggak bisa tatap muka ya, nggak bisa berkumpul kita ya. Bisa berkumpul, tapi dari rumah atau dari kantor kita bisa mengakses atau mengikuti kegiatan-kegiatan webinar. Betul. Jadi di mana saja bisa. Nah, selain webinar, kira-kira apa lagi tuh media-media yang harusnya dimanfaatkan oleh farmasi di zaman era digitalisasi? Salah satu program kerjanya PDJ Sumut yaitu membuat program tentang di bidang digitalisasi. Ada ya? Ada. Nah, salah satunya ini YouTube, Instagram, terus
Facebook, dan berhubungan kegiatan-kegiatan bidang digitalisasi. Nah, ini sebenarnya sangat mendukung kali kegiatan podcast seperti ini karena tujuannya untuk bagi apoteker-apoteker, khususnya apoteker Sumut, untuk sebagai wadah atau ruang untuk apoteker memberikan suatu informasi-informasi melalui YouTube ini, melalui podcast untuk masyarakat umum. Nah, dengar tuh orang-orang farmasi. Acara kita ini disponsori Serayu Coffee, Jalan Serayu, Medan. Oke, kembali. Gimana kira-kira hambatan farmasi ini dalam menyambut era digitalisasi? Nah, memang tadi sudah saya jelaskan memang banyak manfaatnya, apalagi masa pandemi ini. Tapi ada hambatan juga bagi apoteker-apoteker atau farmasi yang tidak tahu teknologi ini, banyak alias gaptek lah ya kan. Nah, tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Cuma ya sebagai apoteker atau orang farmasi kita harus mengikuti zaman. Betul. Walaupun umur kita udah senior ataupun masih muda, ya semua harus kita ikuti perkembangan zaman. Karena kalau nggak mengikuti zaman kita ya tertinggal. Ya. Pastinya. Oke. Jadi selain podcast begini lah, kira-kira apa lagi yang lain yang bisa dimanfaatkan? Nah, salah satunya program PDI Sumut adalah bidang digitalisasi seperti YouTube. Nah, YouTube salah satunya podcast ya kan. Terus Instagram. Nah, podcast kita di-upload di YouTube. Iya. Nah, mudah-mudahan apoteker-apoteker bisa melihat, orang farmasi bisa melihat, dan kalau ada yang mau menyampaikan informasi, nah karena kita di sini tidak hanya terkait ilmu pengetahuan, ya, kita juga informasi-informasi lain yang berkembang bisa juga disampaikan di podcast kita. Nah, di apa tadi namanya? Salah satunya Bang Masrun, kita akan mengundang apoteker-apoteker atau farmasi yang kita undang di sini. Nggak harus orang akademisi, tapi bidang seperti nanti kita undang orang rumah sakit, betul. Terus kita undang orang produksi atau industri, undang juga distribusi, terus bukan sekedar orang farmasi aja, tapi orang lain yang tapi berhubungan dengan kefarmasian, misalnya bidang-bidang hukum, ya, politik, atau nanti cerita motivator atau motivasi. Seperti kita mau buka apotek ya kan, jadi berbisnis, nah kan, jadi orang-orang yang kita undang bukan orang-orang farmasi aja, tapi boleh dari luar asalkan yang berhubungan dengan farmasi. Kefarmasian. Iya. Oke. Jadi kalau nih misalnya Bang Yunus nih, coba sampaikan dulu ke kawan-kawan kita supaya lebih aware terhadap informasi-informasi yang datang dari media digital seperti podcast kita ini. Nah, mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang belum terlalu peduli terhadap media-media digital yang informasinya justru lebih up to date, ya kan? Karena kita begitu ada masalah kita bisa undang langsung. Nah, coba Bang Yunus gimana mengajak nih kawan-kawan? Nah, jadi untuk apoteker-apoteker terutama apoteker Sumut, mari kita kembangkan kegiatan digitalisasi ini. Jika ada yang ingin sebagai narasumber di sini, nanti tim kita akan menghubungi. Jadi nanti silakan bagi yang ingin menjadi narasumber hubungi sekretariat PDI Sumut. Nanti bisa kami tentukan waktunya. Ya, karena kita juga bekerja sama nih sama PDI Sumut dalam hal ngobas farmasi. Iya, benar. Jadi kita tidak berjalan sendiri, kita kerjasama juga dengan PDI Sumut. Iya, benar. Sebelumnya coba diminum. Terima kasih Mas. Karena kita ada di Serayu Coffee.
Oke, kita lanjut. Kesimpulannya dari bincang-bincang kita hari ini, ngobrol santai nih, Ngobrol santai. Karena kalau tidak santai, kita tidak lepas, tidak bisa menyalurkan, harusnya informasi itu disalurkan tapi tidak disalurkan. Jadi kita harus santai. Benar banget. Boleh serius tapi santai. Oke. Kesimpulannya, jadi memang apoteker harus lebih aware Benar. dengan media digital sebagai penyalur informasi. Ya kan? Mungkin ada beberapa informasi yang tersendat, tidak bisa disampaikan ke masyarakat luas, ke kawan-kawan semua, bisa disampaikan di media digital. Iya. Karena tidak ada batasnya. Nah, tidak ada- Siapapun bisa melihat. Siapapun bisa melihat. Nah, siapapun bisa mendapatkan informasi yang kita mau tadi. Iya. Oke. Jadi sebagai penutup nih, Iya. Mas, kira-kira apa nih saran-sarannya ke depan Saran-saran untuk podcast Ngobas Farmasi ini? saran saya sih tetap mendukung kegiatan ini, lalu support kerja bagi tim supaya proyek ini bisa berkembang Berjalan terus. berjalan terus. Oke. Jadi bagi yang ingin sponsor silakan kami menampung gitu Pak Mas. Ya, karena bisa juga sebagai media untuk menunjukkan produk, karena farmasi banyak produk-produk Iya, jadi lokal ya, banyak produk-produk kawan-kawan kita di farmasi. iya, jadi silakan bagi pengusaha-pengusaha atau entrepreneur yang ingin mempromosikan produknya di podcast Ngobas ini. Ya, oke. Jadi kira-kira kita sudahi nih Ya, obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan kita semua. Nah, jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya, jangan sampai ketinggalan podcast selanjutnya, karena kita harus ngobrol santai masalah farmasi. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.